Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan panjang umur, kenikmatan rezeki yang berlimpah, anak-anak sehat, keluarga sehat, semua sehat. Itu merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kadang-kadang lupa mensyukuri salah satu nikmat. Nikmat apa itu? Nikmat enak makan. Enak makan merupakan nikmat, sahabat. Apapun yang kita makan, kalau enak di lidah kita, itu merupakan kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, ya, kata beliau, ada dua kenikmatan yang acap kali dilupakan atau dilalaikan oleh umatku. Nikmat apa? Yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita baru merasakan betapa nikmatnya sehat manakala kita sudah terbaring di rumah sakit. Beberapa waktu yang lalu, Rahmat terbaring selama 12 hari atau 2 pekan di rumah, bukan di rumah sakit, di rumah. Tapi itu betul-betul tidak enak. Betul-betul makan rasanya pahit. Tidak enak sekali pokoknya, sahabat. Maka baru terasa betapa nikmatnya sehat ketika sedang terbaring itulah. Maka kita yang hari ini sedang sehat, yang indikasinya apa? Indikasinya enak makan. Kita hari ini masih enak makan. Kameranya goyang-goyang, tidak ada angin ya. Kita hari ini masih enak makan. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengeluhkan menu yang itu-itu aja barangkali ya. Karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan. Untuk itu sahabat, syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena hidup ini bukan soal bagaimana mencari yang belum ada, tapi coba kita mensyukuri apa yang sudah ada. Kita ingin es cendol misalnya. Kita ingin es cendol. Ya. Cendolnya sudah ada, esnya belum ada. Kenapa kita tidak mensyukuri cendol yang sudah ada? Kita malah memikirkan ini esnya mana? Esnya belum ada. Sahabat, orang semakin banyak keinginan justru dia bukan bahagia, malah semakin sengsara. Coba aja, bukan kita nggak boleh punya keinginan boleh. Tapi makin banyak ya. Terlalu banyak keinginan, banyak sekali yang diinginkan, itu justru akan membuat dia sengsara. Contoh tadi, cendol sudah ada, tapi dia memikirkan ini esnya belum ada. Bagaimana saya bisa menikmati cendol ini kalau nggak ada esnya? Padahal syukuri saja cendolnya. Kemudian yang kedua, sahabatku yang budiman, tadi yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu luang. Selagi kita masih punya waktu luang, ayo kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Termasuk hari ini Kang Rahmat diajak sama Ustadz Sabto ya untuk mengantarkan Al-Qur'an. Mengantarkan Al-Qur'an ke pondok. Jadi Kang Rahmat ikut sama Pak Sabto. Pak Sabto ini punya program. Programnya adalah wakaf Al-Qur'an. Kemana? Ke pesantren-pesantren yang kira-kira membutuhkan mushaf. Untuk itu buat sahabat-sahabat yang berkeinginan, ya, yang berkesempatan atau yang diberi kelapangan rizki, kemudian ingin mewakafkan rizkinya untuk dibelikan Al-Quran, boleh melalui Kang Rahmat ya. Nanti di deskripsi akan ada nomor rekening yang bisa sahabat transfer ke sana. Jadi penting sekali sahabat. Sahabat mungkin sedang tidak membaca Al-Quran, tapi sahabat mewakafkan Al-Quran. Maka ketika santri atau orang yang diberikan Al-Quran tersebut membaca wakaf yang sahabat berikan, membaca terus. Apalagi kita di beberapa tempat itu
tempat-tempat atau pesantren-pesantren tempat menghafal Al-Quran. Yang namanya menghafal Al-Quran kan dia nggak baca sekali dua kali, berkali-kali dibaca. Maka ketika Al-Quran tersebut sering dibaca, sahabat yang mewakafkan rezekinya untuk diberikan Al-Quran, sahabat pun akan merasakan terus aliran pahalanya. Bahkan ketika sahabat sudah meninggal dunia, sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat akan terus merasakan manfaat dari wakaf yang telah sahabat berikan. Maka sekali lagi Kang Rahmat mengajak kepada sahabat-sahabat, siapapun antum, ya, siapapun Anda yang ingin mewakafkan rezekinya untuk dibelikan Al-Quran, boleh silakan transfer ke rekening yang ada di deskripsi video ini. Insya Allah nanti ada nomor WA-nya juga, sahabat yang sudah melakukan transfer diharapkan untuk konfirmasi, ya, untuk konfirmasi ke nomor WA yang ada nanti Kang Rahmat cantumkan, supaya pendistribusiannya mudah, supaya Kang Rahmat pun mudah mengeceknya. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi mari kita manfaatkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan tadi dan nikmat waktu luang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah fokus dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil Allah akan tambah lagi kenikmatan tersebut. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah lagi kenikmatan tersebut. Allah akan tambah lagi kenikmatan tersebut. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari yuk kita perbanyak syukur daripada memperbanyak mengeluh, ya. Kita lihat orang yang hidupnya selalu mengeluh, dia nggak bahagia tuh, dia nggak maju-maju tuh. Kenapa? Karena ketika dia mengeluh, dia menarik keluhan-keluhan yang lain. Tetapi ketika kita bersyukur, kita lihat orang-orang yang banyak bersyukur, bukan hanya bersyukur, mendoakan orang lain juga. Dia bersyukur, mendoakan orang lain, berbagi. Maka kehidupannya akan makmur, makin bahagia. Maka benarlah Rasulullah SAW katakan, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, bal yazdad, bahkan bertambah. Dalam hadis kursi Allah berfirman, hadis kursi, apa kata Allah? Ya ibna Adam, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Artinya apa? Ketika kita peduli dengan urusan orang, kita mau berbagi kepada orang, maka Allah pun akan peduli dengan kita. Allah akan perhatikan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Sekali lagi Kang Rahmat mengajak, silakan yang memiliki harta untuk dibelikan mushaf Al-Quran, ya, silakan transfer ke nomor rekening yang ada dalam deskripsi video ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan penyerahan Al-Quran, ya, penyerahan mushaf Al-Quran di pesantren Riyadul Ulum. Baik, kita ikuti terus ya. Dalam masjidnya, Masjid Jami Al-Ikhlas di pesantren Riyadul Ulum. Sementara di sana adalah pondok pesantrennya. Kita langsung masuk ke dalam, karena di dalam sedang ada seremonial penyerahan Al-Quran. Ini santri, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih coba dan waktu mengikuti semua yang sebelumnya. Mukarram, para satis, khusus pengasuh pondok pesantren baru belum. Ya, Asep, ya. Saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Sabto Yulianto, atau orang mengenal saya Mr. Blangkon. Kenapa saya tidak menyebutkan nama asli saya? Karena takutnya kalau sering dikenal jadi riak, ya. Makanya saya bukan menganulir, bukan menghargai pemberian nama orang tua, tapi lebih sekedar untuk agar kalau ibarat brand, saya punya brand nih. Nah ini kebetulan saya bawa santri-santri saya nih, ada 4 orang, namanya santri Blangkon. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di sini akan memberikan keberkahan buat semua.
memberi manfaat buat yang menerima wakaf Quran ini, dan juga mudah-mudahan kita yang hadir semua paling nggak kecipratan pahala lah dari setiap huruf ataupun bacaan yang mereka baca setiap mereka menghafal Quran. Mungkin nanti secara simbolis aja berapa banyak jumlah yang menerima. Kalau ikut ada berapa nanti saya serahkan. Dan biasa sebelum kita sesi penyerahan, kita ada sedikit kuis lah buat teman-teman di sini. Ya kalau saya biasanya kasih gimmick-gimmick. Kadang-kadang satu pertanyaan saya kasih buat beli kuota lah. 3 GB kan lumayan 10.000 ya. Jadi satu pertanyaan 10.000. Dan ini sudah berlangsung beberapa kali dalam proses serah terima Quran. Kenapa saya memberikan ini sebagai tanda saya bertanggung jawab pada pewakaf. Bukan berarti saya kepengen, karena orang pun nggak tahu siapa yang pewakaf, nggak tahu. Cuma saya sebagai penyalur, ini loh Pak, sampai nih Qurannya di sini dan ini bertanggung saya. Udah kelar tuh. Nanti buka lagi tuh untuk periode berikutnya. Target saya insya Allah di tahun ini kurang lebih 1.000 Quran. Kalau emang bisa seluruh Indonesia ya kita kirim. Terakhir kita pernah kirim ke Medan Pak. Kita kirim ke Medan. Mungkin itu sekedar gambaran dari saya. Saya cuma minta doa buat teman-teman semua, khususnya para tahfiz, niatin karena Allah. Karena saat ini seperti yang saya bilang tadi awal pembukaan, kita cuma pengen tadi ahsanu amalah itu Ustaz. Karena kita ahsanu amalah kan gampang diomongin, susah dijalanin. Nah makanya kalau kita udah sami'na wa ata'na, ya mudah-mudahan ya serius. Quran kan imam sekarang mah, itu sadai. Ya kan? Cuman 2 pegangan terakhir kita di akhir zaman ini, cuman Quran dan Sunnah. Ya mudah-mudahan nanti ada sedikit juga sambutan dari sahabat saya. Beliau juga adalah guru saya. Beliau guru tahfiz, namanya Ustaz Rahmatullah. Dan nanti akan menyampaikan juga sedikit sharing dan juga akan penyerahan terima untuk para santri di sini. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke Ustaz Rahmat untuk memberikan sedikit pencerahan buat semua teman-teman. Fadhil Ustaz. Ini di luar senario ya. Beliau kan tiap hari berinteraksi dengan Quran misalnya. Langsung ke ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pondok pesantren, apa tadi namanya, Riyadul Ulum, masyaallah ya. Beserta para santrinya, luar biasa sekali. Sebenarnya kita kesini mau belajar gitu kan, mau belajar bagaimana peduli ya, bagaimana berbagi, walaupun cuman mushaf gitu kan. Mungkin orang-orang nggak semuanya butuh mushaf. Kadang-kadang dikasih mushaf itu malah nyinyir itu ya, malah gimana gitu. Dan sebenarnya yang butuh ini ya kita itu loh, bukan santri di sini sendiri. Waduh banyak mushaf. Yang butuh tuh kita. Kenapa? Karena kan ini investasi yang luar biasa ya. Apalagi kalau buat ke pesantren yang penghafal Quran, itu kan yang sering dibaca gitu ya. Sering dibaca Al-Qur'annya kan, kalau orang ngapal nggak mungkin sekali 2 kali kan, pasti dia berkali-kali, dia berulang-ulang ngafal itu, berpuluh-puluh kali. Maka ini ya dorongannya buat para donatur ya, dimanapun antum berada yang mau mewakafkan Al-Qur'an ya, boleh melalui kami di sini ya. Nanti ada di kolom deskripsi ya. Itu aja Pak Ustadz, Pak Kiai ya, para santri ya. Jadi bukan berarti yang diterima juga lebih rendah, enggak gitu, enggak. Justru kita yang perlu loh. Kita yang perlu justru. Ketika antum menerima hadiah itu ya, kita yang senang kita. Kenapa? Karena diterima. Saya pernah Ustadz ngalamin ya. Waktu itu patungan beli AC. Giliran saya mau patungan ditolak, sedih saya Ustadz. Ustadz maaf udah cukup. Mau saya itu jangan ditolak ya, ambil aja buat operasional kayak gitu ya. Sedihnya minta ampun ditolak pemberian kita itu, bener sedih sekali. Jadi terus terang kita berbahagia kalau Pak Kiai kemudian para santri di sini mau menerima ya. Lagi pula ini bukan dari kami kok, kami cuman menyalurkan saja, cuman perpanjangan tangan saja. Ini lagi-lagi dari para donatur yang tadi kata Ustaz Sabto juga nggak tahu siapa aja orangnya gitu ya. Gitu aja sih, mohon diterima. Ya sekali lagi mohon diterima ya, dan kita sama-sama mendoakan sebagaimana kewajiban muslim ya, apa yang menjadi hajat kita semuanya insyaallah ya, yang apalagi yang lagi belajar mudah-mudahan Allah mudahkan segala-galanya ya, dan yang paling penting kan maksudnya Allah kabulkan nanti ya. Jadi kan
pemimpin Indonesia yang akan datang ada di antum-antum semua gitu ya. Kalau antum-antum baik, Indonesia akan datang akan baik insyaallah. Kita rindu semua punya pemimpin yang hafal Quran, punya pemimpin yang tahu fikih gitu ya. Itu kita rindu. Demikian dari saya nggak panjang lebar. Terus lagi di luar skenario, nggak bilang-bilang tadi Ustaz Sabto saya disuruh sambutan katanya. Gitu aja Ustaz, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita masuk aja untuk pengarahan pikirannya. Kalau menurut satu ini nggak apa-apa, nggak ada juga ini dengan pikiran. Paling sebelum itu saya minta untuk dikirim Fatihah dulu buat semua keluarga yang mungkin saat ini sedang sakit, siapapun mereka, dengan menerangkan penyakitnya, dan untuk semua yang sedang dalam kesulitan mencari pekerjaan, dalam kesulitan dia belum punya anak, dalam kesulitan dia belum punya jodoh, dia suratil Quran dengan mukjizatnya Quran, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Amin. Dan kita bermohon kepada mudah-mudahan bangsa kita diberikan keselamatan, diberikan kesejahteraan, baldatun thayyibatun wa ghafur. Dan kita bermohon kepada mudah-mudahan kita semua nih hadir di sini dalam majelis ini Allah masukkan surga tanpa hisab. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua Allah ampuni semua dosa-dosa kita, mulai kita akhir balik hingga saat ini. Dosa-dosa kita mulai yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang nyata maupun tersembunyi, mudah-mudahan Allah ampuni semua. Dan saya bermohon kepada semua santri-santri biar istiqomah, ya, karena tadi Ustaz bilang kita mungkin 10, 20 tahun, 30 tahun itu paling mentok ya. Nggak mungkin lah sampai 2 tahun mau kita enggak. Makanya kalian bersyukur dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa belajar di sini. Jadi pesan saya kedua, hormati guru. Samina wa ta'na. Itu kunci. Kalau sampai kayak gitu, kemanapun kalian udah dari arah itu, ya. Sekali saya menuntut tawasul, tawasulnya. Allahumma rabbana taqabbal minna Mungkin untuk selanjutnya saya minta untuk sambil berdiri, nanti saya serahin, nanti bisa sambil bersolawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul
Ayo arti al-waqiah. Al-waqiah teh surat kasabaraha heula, cari 50 genep, surat 50 genep naon al-waqiah. Naon? Hari kiamat. Oke, siapa itu dalam belum satu? Udah keberes semua ya? Ini belum ya? Udah semua. Encannya. Hah? Tengah tacannya. Tacan. Dia dua tacannya. Saya kasih pertanyaan mudah lah. Kita tahu bahwa ada 6 rukun iman, betul ya? Iman kan nama apa? 5 ya? Hah? 6. Benar deh. Rukun Islam seberapa? Hah? 5 Islam. Rukun Islam. 5 apa namanya ini? Arkadul Islami. Ya, rukun iman ayat seberapa? Hah? Rukun iman? Berat nih. Rukun Islam ayat 5. Ini mas saya rekayasa aja sebenarnya. Ya, kalau sekarang kan musim lagi kena pandemi suruh baca Pancasila. 1 Pancasila, 2 Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadinya 6 akhirnya. Ya. Oke, rukun Islam ada berapa? 5 ya. Coba saya minta ada yang sebutin enggak satu-satu. Ini 15.000 ini Mas. Yang belum 15.000 lumayan kan? Ayo, ini mana dasar banget nih. Sama Ustaz Mandi lo gitu ya. Kemarin mah ada sedikit lo. Ayo, sok. Jangan, ya, sok, 2. Udah apa? Jangan apa-apa. Syahadat. Zakat, 4 puasa, 5 haji. Ya, mantap. Karena cuma tepuk tangan nih. Ya, orang kapok. Udah ya, berarti udah semua. Belum, satu lagi belum ya? Nah, kalau rukun iman dah sebutin, Anda bisa. Yang belum aja? Yang belum. Ayo. Sama nih, 15.000 lumayan kan? Kita mikir dulu deh, kan? Lama loadingnya kan? Ayo, apa rukun iman? Hah? Iman kepada malaikat, iman kepada corona kali sih. Kepada Allah, kepada Saya kurangin aja jadi mana? Groginya, grogi. Gimana ntar kalau di kamar tua nih? Pada Allah, oke. 2 pada malaikat. 3 Kitab. 4 Rasul. 5 Hari kiamat. hari Kiamat. hari pernikahan. Hari kiamat. 6 Qada dan qadar, takdir. Ya, oke. 10.000 kali batu mas saya. Ini dulu semua ya? Ini belum ya? Udah. Hah? Udah semua. Udah semua ya? Berarti 15.000 cuma dia doang ya? Anda beruntung ya. 75.000. Saya kasih ini ke Ustadz, nanti 100.000, 25-nya buat di singkong makan bareng-bareng ya. 20.000 juga banyak sih rumah ya. Kuat. Jadi gini Ustadz, inilah metode dakwah saya untuk semua saudara-saudara muslim ya. Bukan berarti saya juga punya kelebihan ilmu, enggak. Saya cuma tugas membedain, cuma saya pengen dakwah sederhana ini bisa memotivasi teman-teman semua. Jadi kalau bilang Baiklah, kita sudah selesai menyerahkan Al-Quran. Terima kasih para pewakaf ya. Berikutnya
kita masih akan menyalurkan lagi Al-Quran untuk di beberapa tempat. Kalau nggak salah setelah dari sini kita akan ke Lewiliang. Akhir kata kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Mobil khusus kepada para pewakaf, wakaf antum untuk pesantren di Pelabuhan Ratu sudah disampaikan. Kita akan kembali ke Bogor. Langsung ke Bogor apa ya? Hah? Mana? Langsung ke Bogor kita nih. Semalam kita sampai di sini pukul 1. Dan inilah kendaraan yang kita gunakan. Kijang. Mangga nuhun atur nuhun mangga lajengkeun. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Assalamualaikum.